Selamat sore, petani Indonesia. Saya berada di Swarga Bumi. Swarga itu ya surga, ya masuk surga. Kalau orang baik itu masuk surga. Nah ini tapi ini di bumi. Jadi kenapa namakan Swarga Bumi ya? Karena tempatnya di bumi, indah, bagus gitu ya. Nah saya ingin menunjukkan bahwa membuat objek wisata itu sebenarnya mudah-mudah gampang. Ini dulu sebelum dikasih payung-payung kayak gini, sebelum dikasih ini apa, restoran kayak gini, kolam-kolam kayak gitu, ya sawah biasa. Walaupun pinggir jalan raya orang nggak mau datang. Tapi begitu pohon niurnya tetap ada, hutannya tetap ada, dikasih payung gitu. Kasih payung, kasih bendera putih gitu. Ya mungkin kalau ada yang mau bikin lagi jangan bendera putih gitu. Benderanya mungkin kuning, hijau, merah, jadi balon kok ada 10 merah kuning hijau dan ini ya terus dikasih jalan. Nah, sawahnya tetap berfungsi sebagai sawah, belutnya masih hidup, ikan wadernya masih hidup, jadi nggak ada gangguannya, sawahnya malah tambah indah gitu ya. Tetapi orang berdatangan dari Jakarta, dari Bandung, dari luar negeri gitu kan, apalagi ini dekat dengan Borobudur, jadi masuk sini. Nah, jadi di daerah-daerah lain bisa begini ya. Mungkin ada yang bilang, wah nggak bisa pak, nggak ada duitnya, modalnya untuk gini. Ya kerjasama sama investor. Sawahnya jangan dijual. Sawahnya tetap yang punya kita dari kampung. Investornya ya bangun ini jalannya, bangun restoran. Tapi investor bayar dong. Karena kita yang punya pemandangan. Jangan sawahnya dijual, terus investor yang dapat sawah, dapat duit dari pariwisata, rugi dong orang kampung. Jadi orang kampung, para petani, jangan dibohongi sama yang investor yang punya duit gitu. Just, yang paling bagus kerjasama. Sawahnya dipinjam, investor belikan ininya buat buat restorannya, buat kolamnya, membantu petani, petaninya dibantu pupuk, dibantu bibit gitu. Hasilnya biar untuk petani. Bila perlu investornya nyewa, keuntungan dari pariwisatanya dikasih yang punya sawah. Jadi itu take and give gitu. Bukan parasit gitu ya. Tapi betul-betul investasi, betul-betul membantu petani gitu. Nah, ini yang bisa buat perjanjian, buat apa nego seperti itu tentunya anak-anak dari desa, anak-anak petani yang kaum milenial yang sudah terdidik gitu ya, mungkin dia sudah tamat SMA atau apa-apa. Jadi pikirannya itu bukan jual sawah. Sawahnya tetap punya dia, digarap yang bagus. Investornya membuat fasilitas-fasilitas. Sehingga desa itu hidup menjadi desa wisata. Anak mudanya banyak yang kerja. Terus Pemda dapat duit, gitu pemerintah daerah ya. Duit dari mana? Kan ada sekian persen dari pajak pengunjung pariwisata. Kemudian pemerintah pusat dapat duit juga kalau itu perusahaan kena PPh gitu kan. Nah, itu sama-sama menguntungkan. Nah, konsep ini perlu dikembangkan supaya tidak lagi para petani yang dari desa kehilangan lahannya, kemudian hanya jadi buruh, tapi justru petani di desa yang punya lahan diajak kerjasama sehingga dia hidupnya lebih sejahtera, sawahnya bagus, hasilnya bagus, karena pupuknya bagus. Sebabnya investor kalau punya tempat gini, kalau sawahnya nggak bagus, padinya nggak bagus, ya nggak bisa jadi pariwisata ya. Tapi kalau sawahnya bagus gitu kan, padinya bagus, investor pariwisata untung juga. Mengapa untung? Ya karena orang senang berkunjung kalau tempatnya bagus. Petani yang punya sawah juga gitu, dia nggak kehilangan sawah, tapi income-nya bertambah. Bertambah dari mana? Ya bertambah dari sewa dong, investor sewa atau bagi hasil atau bagaimana. Nah, ini perlu
dikembangkan dan perlu ditanamkan kepada pemerintah-pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa gitu. Kalau ada orang investor mau beli sawah, dibeli buat pariwisata, dengar dulu. Beritahu, mendidik rakyatnya, Pak, jangan dibeli, lebih baik kerjasama. Investornya juga senang kerjasama, kan dia keluar duit nggak mahal, nggak beli lahan, hanya sewa. Tapi mohon petani juga gitu, yang punya sawah jangan nakal. Begitu udah jadi gini-gini, langsung diambil gitu. Kan nggak enak lagi orang. Nah, kalau ada gini, nanti masakan-masakan dari kampung masuk ke kafe kayak gini, pisang goreng, lemper, apalagi arem-arem gitu bisa dijual di sini kan, pecel gitu kan. Nah, terus minuman-minuman. Nah, jadi bisa berkembang, penduduk desa bisa berkembang, lahannya tidak hilang, income-nya lebih bagus. Begitu, saudara-saudara. Makanya kaum milenial harus turun ke desa supaya lahan-lahan di desa itu nggak habis gitu ya. Oke, terima kasih. Salam petani Indonesia. Susno 2G.